24 jam hari ini, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru secara resmi membuka pameran foto jurnalistik Kilas Balik 2018-2019 di Atrium OP Mall kemarin. Pameran foto yang digelar Pewarta Foto Indonesia Palembang ini akan dibuka selama 3 hari sampai besok. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru tertegun saat melihat foto Taman Wisata Punti Kayu yang terlihat sepi karena pandemi COVID-19. Bagi Deru, foto yang dijepret oleh seorang freelancer, Nur Fikri, ini memberikan kenangan saat dia mengajak putrinya, Percalean Puri, ke taman wisata tersebut. Momen tersebut kembali terkenang saat Herman Deru meninjau sejumlah foto jurnalistik usai membuka pameran foto jurnalistik Kilas Balik 2018-2019 yang digelar Pewarta Foto Indonesia atau PWFI Palembang di Auditorium OP Mall kemarin. Ini butuh keberanian untuk menampilkan hasil bidik yang kadang harus kontroversial, tapi tetap pada segmen tertentu harus mendidik juga gitu, sesuai dengan situasi saat ini. Misalnya ada diselipkan tentang protokol kesehatan, tentang orang sedang beraktivitas ekonomi sehingga bisa memantik keinginan orang untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Bagi Deru, agar setiap momen dapat menjadi sejarah dan terjaga dengan baik, perlunya dokumentasi yang baik juga. Reporter Citra Utama, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, pencairan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM tahap kedua di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dinilai mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga terlihat berkerumun untuk mengambil nomor antrian di depan bank milik pemerintah tersebut. Beginilah suasana di depan Bank BRI di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang kemarin. Ratusan warga terlihat berkerumun untuk mengambil nomor antrian agar dapat bantuan produktif usaha mikro atau BPUM tahap kedua. Meski demikian, tidak sedikit warga yang kecewa lantaran nomor antri yang diburu sudah kehabisan. Pencarian bantuan dana untuk pelaku usaha ini dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain tidak menjaga jarak, warga juga berkerumun berebut nomor antrian untuk verifikasi agar bisa mendapatkan dana BPUM tersebut. Untuk diketahui, warga Empat Lawang yang mempunyai usaha bisa mengajukan permohonan bantuan dimaksud ke Dinas Koperasi dan UKM Empat Lawang untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Usulan yang masuk akan direkap, selanjutnya diusulkan ke kementerian. Data pengusul nantinya akan diverifikasi oleh kementerian apakah berhak menerima bantuan atau tidak. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Wali Kota Prabu Muli Insinyur Haji Ridho Yahya mengatakan dirinya siap menjadi contoh yang pertama divaksin COVID-19 di Kota Prabu Muli. Hal itu dilakukan bila mana warga Prabu Muli dan tenaga kesehatan tidak ada yang berani untuk divaksin COVID-19. Sikap kepemimpinan yang patut dicontoh ditunjukkan oleh Wali Kota Prabu Muli, Insinyur Haji Ridho Yahya MM, dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Ridho siap menjadi yang pertama di Prabu Muli untuk divaksin COVID-19 sebagai sampel, jika warga Prabu Muli dan tenaga kesehatan tidak ada yang berani untuk divaksin COVID-19. Hal itu siap dilakukan Ridho untuk memberi contoh dan membangkitkan kepercayaan masyarakat Prabu Muli untuk mau juga divaksin COVID-19. Selain karena dia ingin agar seluruh masyarakat Prabu Muli terbebas dari COVID-19. Jadi saya yang pertama divaksin sepanjang untuk kebutuhan masyarakat, untuk masyarakat Prabu Muli. Tapi seandainya terjadi sesuatu yang saya meninggal ya jadi masalah. Berarti saya diatur meninggal tanggal sekian ya karena vaksin saya dari masalah. Tapi sebagusnya yang divaksin itu adalah tenaga kesehatan dulu, setelah dulu masyarakat. Karena tidak boleh mengutamakan pemimpinnya dulu. Ini pemimpinnya dulu nak minta selamat dulu artinya. Tapi kalau warga pengen Pak Wadinya dulu, saya siap, tidak jadi masalah. Saya yang menjadi contoh. Seandainya memang itu warga tidak berani, tenaga kesehatan tidak berani, saya yang pertama. Saya siap untuk divaksin.
Wako Rido mengakui ada sebagian masyarakat yang takut untuk divaksin COVID-19 karena ini merupakan yang pertama kali. Ya saya inginkan warga saya sehat, tapi karena dia takut, ya saya menjadi sampelnya. Saya senang kalau Prabowo bebas dari corona. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan masyarakat Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis kemarin mendatangi kantor PT Bumi Mekar Hijau di distrik penyambungan Kecamatan Pangkalan Lampam. Kedatangan massa guna mempertanyakan beberapa poin yang belum dipenuhi dalam kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan yang telah disepakati sejak 2017 lalu. Kedatangan ratusan masyarakat Desa Riding yang tergabung dalam Gavoktan Riding Bersatu, Kamis kemarin diterima langsung oleh pimpinan distrik penyambungan, Arif dan sejumlah pejabat di PT Bumi Mekar Hijau. Dalam pertemuan itu, Kusmiran menyampaikan bahwa kedatangan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kerjasama kemitraan antara warga dengan perusahaan berjalan. Mereka juga mempertanyakan terkait di mana persisnya lokasi 3.500 hektar lahan yang dijadikan lahan tanaman akasia dan 1.500 hektar untuk lokasi agroforestry atau lahan kehidupan bagi masyarakat lokal Riding. Sementara Arif selaku pimpinan distrik penyambungan menyambut baik kunjungan masyarakat beserta rombongan BPD. Namun demikian, apapun yang disampaikan masyarakat akan disampaikan ke atasan agar menjadi solusi bersama. Usai dialog singkat itu, ratusan masyarakat bersama jajaran perusahaan mengunjungi lahan-lahan yang disebutkan dalam isi kesepakatan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu, masyarakat pun kembali konvoi kendaraan untuk pulang ke rumahnya masing-masing dengan tertib. Reporter dan juru kamera Mujianto, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.